Hadiratmu yang membuat ibadah ini menjadi berarti. Sebabnya kami izinkan Kau Roh Kudus speak to us in a very personal way. Sehingga setiap kami keluar dari tempat ini kami tahu keputusan apa yang harus kami ambil. Langkah mana yang harus kami tempuh. Hidup kami terus naik dan tidak turun. Mendekat dan tidak pernah menjauh rancangan Tuhan. Speak to us. We're listening dalam nama Yesus. Semua yang siap mendengarkan berkata, Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul Speak God, I'm listening. Silakan buka catatan saudara. Kenapa Adam jatuh dalam dosa? Karena dia tidak mencatat. Kalau di gereja saya lebih lucu dari itu tadi. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi penggemar Kristus. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Semua katakan pengikut. Nah, dalam menjadi pengikut Kristus, kita menjadi orang yang mengabdikan hidup kita buat Tuhan. Dan saya ingin memberikan sebuah prinsip yang akan saya percayakan membantu kita dalam perjalanan kita mengabdikan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Yaitu bahwa pengabdian kita kepada Tuhan hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Tuhan. Baca sama-sama 3, 4. Pengabdian kita kepada Tuhan hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Tuhan. Bukan akan berkat Tuhan, bukan akan mujizat Tuhan, ataupun jawaban-jawaban doa yang berkenan dengan hati kita dari Tuhan. Tanpa keyakinan bahwa saudara dan saya begitu dikasihi oleh Kristus. Dalam kita mengabdi kepada Tuhan, kita akan cenderung menjadi transaksional. Sehingga kita baru sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan kalau atau pada waktu Tuhan melakukan hal-hal yang berkenan dengan hati kita. Nah, keyakinan kita akan kasih Tuhan itu erat sekali hubungannya dengan mendengar suara Tuhan. Ya, menjadi topik saya hari ini. Karena iman timbul, ingat ayatnya, dari pendengaran akan firman Kristus. Iman muncul ketika kita mendengar suara Tuhan. Dan ini tidak berlaku hanya secara fisik saja, tapi secara telinga rohani kita mendengar. Itu sebabnya ada beberapa ayat di Alkitab, barang siapa punya bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan mendengar suara Tuhan menurut saya adalah sebuah topik yang begitu menarik untuk kita bicarakan dari waktu ke waktu. Ada orang yang mengatasnamakan suara Tuhan, padahal dia melakukan tindakan yang jujurly itu berporos kepada kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain, apalagi untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi. Tapi mengatasnamakan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak dewasa dan tidak menguji apa yang kita dengar, maka kita bisa dengan mudah dimanipulasi oleh orang lain yang mengatasnamakan perkataannya sebagai suara Tuhan. Tapi ada orang juga yang memang bermaksud baik dan tulus berpikir bahwa dia mendengar sesuatu dari Tuhan. Tulus berpikir bahwa mereka dengar Tuhan berbicara sama dia. Tapi ternyata keliru. Nah, salah mendengar artinya mereka masih ada dalam proses belajar untuk mengenali dan mendengar suara Tuhan secara terus menerus. Karena mendengar suara Tuhan adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang tidak ditentukan dari seberapa lama usia kita sudah lahir baru. Karena tidak ada yang namanya a professional Christian. Kalau dalam karir mungkin ada, tapi tidak demikian.
dalam hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kasih Tuhan baru setiap pagi, rahmatnya baru setiap pagi. Dia juga tidak ingin menjadi a professional God. Jadi Tuhan hanya karena profesi, tapi karena relasi. Semua bilang relasi. Yang lebih ironis lagi, ada orang-orang yang malas untuk belajar mendengar suara Tuhan dan lebih suka untuk mencari orang-orang yang menurut mereka lebih sakti dalam mendengar suara Tuhan. Kak, Tuhan ngomong apa tentang saya? Tunggu dulu. Saya ini pendeta bah, bukan dukun. Benar gak sih saudara? Pada waktu kita menganggap ada orang-orang yang lebih sakti untuk mendengar suara Tuhan, kita seperti sedang mengkultus individukan orang ini sebetulnya. Dan menganggap ada kasta ya ternyata dalam mendengar suara Tuhan. Oh dia hamba Tuhan, dia PDP, PDM, PDT. Dia lebih sakti pasti, lebih peka pasti, lebih tajam. Siapa bilang pendeta juga termasuk yang ngomong bisa salah dengar. Halo, I hope this is helping you. Apapun pengalaman saudara, izinkan saya katakan, jangan takut, jangan khawatir, jangan trauma. Karena mendengar suara Tuhan, mengenali suara Tuhan adalah proses belajar yang kita lakukan seumur hidup. Kita gak perlu takut, gak perlu khawatir. Karena saudara dan saya diciptakan untuk bisa mendengar suara gembala yang baik. Mari kita lihat sebuah perikop di Alkitab. Kalau mau saudara kulik, nanti di rumah kulik aja di Yohanes 10. Yang biasanya ayat yang ke-10 yang paling sering dibicarakan. Untuk dia, yaitu gembala domba, penjaga membuka pintu dan domba-dombanya baca sama-sama mendengarkan suaranya. Domba-domba ini berbicara tentang saudara dan saya. Mendengarkan suara gembala itu dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kata mendengarkan di sini dari bahasa Ibrani yaitu akowei, berasal dari akar kata akowo. Dari situlah kita mengenal kata akustik yang artinya mendengar dan menyimak. Sebuah kata kerja dalam bahasa Yunani yang ditulis dalam bentuk present, aktif, indikatif, ditulis dalam third person singular. Singkat cerita, kata present di sini menandakan bahwa Tuhan tidak hanya berbicara dulu lewat nabi-nabi, tapi up to the present, up until now, bahkan hari ini dimanapun saudara duduk, Tuhan sedang bicara sama saudara. Saya belajar bahwa sebagus-bagusnya, sejelek-jeleknya saya berkhotbah, saya gak perlu pusing karena ada Roh Kudus. Saya bisa ngomong sampai di saudara yang di balkon, dengar suara Tuhan, nyampainya berbeda, persis seperti yang saudara perlu dengar. Halo. Nah kalau Tuhan bisa pakai hamba Tuhan, junior, senior, kurus, gemuk, tua, muda, lucu, boring, untuk menyampaikan isi hatinya. Menurut saudara, bisakah dia menyampaikan suaranya langsung sama saudara? Bisa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membuat saudara yakin bahwa Tuhan tidak hanya berbicara kepada kita di hari Minggu. Tuhan ingin bicara langsung sama saudara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena masalah terjadi biasanya di hari-hari itu. Dan kalau Tuhan berbicara sama saudara pasti relevan dengan kebutuhan saudara di saat itu. Halo? Itu sebabnya izinkan saya sebagai hamba Tuhan katakan demikian. Jangan menjadikan khotbah minggu sebagai asupan rohani saudara yang pertama, terutama, apalagi satu-satunya. Kami senang kalau ada yang menyimak khotbah. Tapi kami akan lebih senang kalau ada orang yang karena apa yang Tuhan sampaikan lewat kami menjadi lebih dewasa dalam belajar dengar suara Tuhan sendiri. Saya berdoa, berkata-kata dan bernubuat, Gilgal akan penuh dengan orang yang cinta suara gembala yang baik.
melebihi cinta kepada suara hamba Tuhan yang berbicara di tempat ini. Amin. Saya berdoa karena kemampuan, kehausan saudara untuk mendengar suara Tuhan, saudara akan kuat. Kuat. Karena saudara langsung dengar suara Tuhan, fresh from heaven. Saudara nggak perlu serta-merta cari hamba Tuhan hanya untuk menanyakan Tuhan ngomong apa tentang saudara. Mari kita lanjut lagi di ayat yang keempat. Untuk kedua kalinya dijelaskan lagi. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Baca sama-sama, karena mereka mengenal suaranya. Kata mengenal di sini berasal dari bahasa aslinya ginosko. Tahu karena mengalami. Tuhan bukan sekedar konsep, suara Tuhan bukan sekedar pengajaran, tapi saudara tahu karena saudara mengalami atau mengenal suara Tuhan sendiri. Lebih menariknya, kata mengenal dari bahasa Greek, oidasin, memakai perfect tense, artinya sudah mengerti atau mengetahui melalui panca inderanya. Kata perfect tense di sini menjelaskan sebuah aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau atau sudah pernah terjadi, tapi efeknya masih ada sampai hari ini. Kesimpulannya, semakin sering saudara memposisikan diri untuk mengenal dan mendengar suara Tuhan, semakin jelas, semakin berkualitas suara Tuhan yang saudara dengar. Itu sebabnya tepat sekali ayat yang sama dijelaskan dengan and the sheep follow him because they, baca sama-sama, have known. Mereka telah mengenal. Kalau di bahasa Indonesianya cuma kata mengenal, ini sudah kenal suara gembalanya. Untuk ketiga kalinya di Injil Yohanes 10 ditulis tentang kemampuan seekor domba mengenal suara gembalanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Sebuah hubungan resiprokal yang begitu indah. Enggak cuman kita dipanggil dengan namanya, saudara, bukan seorang ciptaan yang random. God calls you by name. Dia tahu nama lengkap saudara di akte. Dia enggak cuman ingin saudara mendengar suaranya, tapi dia ingin mengenal kita. Kalau saudara beli bihun bebek di pasar pik, saudara nggak perlu tanya lebih lanjut tentang encik untuk engkau yang jual. Kata mutiaranya apa, Ci? Enggak kan? Nggak perlu ada relasi, bukan? Karena namanya transaksi, betul? Tapi hubungan kita sama Tuhan dibasiskan oleh relasi. Makanya nggak cuma Tuhan mendesain kita untuk bisa mendengar suaranya, Tuhan mendesain dirinya, kalau boleh saya katakan, untuk juga mengenal saudara dan saya. Isn't this amazing? Artinya dia mau terlibat dalam keseharian kehidupan saudara. Dia nggak mau jadi sekedar sebuah ide. Dia mau menjadi seorang pribadi yang dimana bersama dengan kita membangun hubungan dua arah. Kesimpulannya, Tuhan mendesain setiap kita untuk bisa, semua bilang bisa, mendengar, mengenal dan terus, mau katakan terus, mendengar suaranya. Tuhan mendesain saudara dan saya untuk bisa tahu ini suara Tuhan ya. Dan untuk terus tergantung kepada suara gembala yang baik. Kalau saudara pelajari, selidiki tentang kehidupan seekor domba. Domba tidak bisa hidup dengan usia lama kalau nggak ada gembala. Ternyata. Makanya yang diambil domba bukan kuda atau ayam. Menarik bukan saudara? Ini jamnya ada di mana ya? Countdown timernya mana ya? Atau ini karena ibadah terakhir, terserah kali ya. Baiklah, kalau gitu saya tutup ibadah ini dengan 40 poin berikut ini.
Cuma 3 poin. Mengenali suara Tuhan adalah sebuah proses seumur hidup. Semua bilang seumur hidup. Mudah-mudahan 3 prinsip berikut ini bisa membantu saudara dan saya dalam perjalanan kita mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama, rest precedes receptivity. Istirahat, ketenangan itu mendahului daya penerimaan kita akan suara Tuhan. Saudara, hari-hari ini hidup terjadi dalam ritme yang begitu cepat. I don't know about you, but I personally feel, udah mau ganti bulan, udah mau ganti tahun, padahal pandemi loh. Anyone with me? Ada yang merasa yang mirip dengan saya? Thank you. Kenapa? Kita disuguhkan pilihan yang semakin banyak pilihan yang lebih baik, lebih nyaman, lebih cepat. Barusan ada aplikasi yang menjamin sekian menit dagangan sampai, yang dibeli sampai, it's good. Tapi kalau kita nggak punya filter yang benar, kita izinkan semua filter, semua hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini untuk membuat kita jadi restless. Kita seperti juga terkondisi untuk mengejar pencapaian yang lebih dan lebih lagi. Just in case, yang dulu-dulu umur 25 tuh ada hashtagnya ya, life at 25, supaya bisa flexing ini itu. Sehingga hari-hari gini ada yang namanya ini saudara, quarter life crisis. Ternyata krisis itu gak terjadi di usia mid. Om ini sebentar lagi 50. Mohon maaf om-om yang lebih tua dari saya. Tapi ternyata orang-orang stres itu terjadi di usia 20-an. Makanya namanya bukan midlife crisis, quarter life crisis. Yang kalau dicari tahu akarnya adalah pembanding-bandingan. Halo? Capek banget hidupnya bos. Just in case nanti ada tagarnya berlanjut kak. Life at 35. Gue bisa ngalahin tuh yang waktu 25 baru punya ini. Gue punya ini di 35. Tahukah saudara bahwa kesibukan mengurangi bahkan mematikan kemampuan kita mendengarkan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Busyness numbs us spiritually. Kita nggak jadi sepeka yang seperti Yohanes 10 katakan. Busyness punya teman sepupu namanya restlessness. Last rest. Istirahatnya berkurang. Nggak cuma secara fisik tapi secara mental dan emosional dan juga visual. Hari-hari ini banyak visual junks yang ditawarkan sama kita. Saya suka sekali. Perikop yang lain yang ada di perjanjian lama. Yang temanya mirip dengan Yohanes 10. Kalau Yohanes 10 temanya Yesus gembala yang baik. Saudara tahu di Mazmur 23. Daud made it personal. Gembalaku yang baik. You know this verse. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, seperti domba yang digambarkan dengan begitu deskriptif. Saudara dan saya tidak didesain untuk hidup dalam busyness dan restlessness. Because too fast is too furious. Halo. Saudara didesain untuk bisa mengenal dan mendengar suara gembala yang baik. Itu sebabnya perlu ada dalam posisi rest. Tahukah saudara bahwa minggu saudara tidak dimulai di hari Senin? Your week start at Shabbat. Hari Minggu di mana saudara rest. Semua bilang rest. Tahukah di kitab Kejadian penciptaan itu bukan cuma 6 hari. Di hari ke-7 Tuhan menciptakan rest. Halo. Tuhan menciptakan fungsi istirahat. It's a big mind-blowing truth. Bahwa hidup kita memang didesain dari posisi rest. Bukan restlessness atau busyness. Makanya mesti punya filter yang benar. Untuk bilang Alfi, enough is enough. Even terhadap pelayanan. Even terhadap kesuksesan yang lebih lagi. Even terhadap cuan yang bodong itu.
Kenapa? Karena kita seperti terkondisi untuk impressing people that we don't know with the money that we don't have. Sayangnya. Rest seperti apa sih Pak? Matius 11 ayat 28. Apakah kamu lelah? Kehabisan tenaga? Capek dengan agama? Datang kepadaku. Berlibur sama aku. Dan kamu akan mendapatkan hidupmu kembali. Baca sama-sama. I will show you how to take a real rest. Saudara gak butuh healing ala-ala. Halo? Healing ala-ala hanya membuat saudara menyadari bahwa saudara setelah healing, saudara perlu healing. Dari bayar utang yang belum lunas itu loh. Dari bayar liburan yang pakai cicilan. Tapi Tuhan menawarkan dirinya free. Come to me. I will show you how to take the real rest. Jangan salah rest. Saya teringat perikop yang saudara mungkin sudah hafal pasti tentang Maria dan Marta. Ingat itu? Ya. Menariknya Maria ditulis duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan kataannya. Dia duduk. Artinya ada kesengajaan di situ. Kadang kita ngomong sama orang terdekat, iya ngomong gue dengerin. Dekat dengan kaki. Kenapa gak cuma ditulis duduk dekat Tuhan? Kaki melambangkan kerendahan hati. Dan terus menerus mendengar perkataan Yesus. Ada kehausan di situ. Tuhan aku minta iniku bisnisku usahaku dalam nama Yesus. Amin. Tuhan bilang, tunggu dulu gue mau ngomong. Relasi. Belajar dari Maria. Menariknya untuk Marta. Enak juga Pastor Johan khotbah sambil duduk ya. Apalagi setelah ibadah ketiga. Untuk Marta ditulis dengan istilah apa saudara? Overly occupied di terjemahan bahasa Inggrisnya. Too busy. Terganggu dengan banyak pelayanan. Hati-hati yang senang dengan pelayanan. Di sini nggak ada. Pendeta biasanya. Tapi saudara, kita lihat dari kehidupan Marta yang sibuk. Kita bisa belajar bahwa kesibukan membuat orang iri sama yang orang lain punya. Tuhan, nggak peduli apa? Saudaraku biarkan aku melayani seorang diri, suruh dia bantu aku. Ingat, sibuk bikin iri. Yang kedua, apa yang bikin sibuk bikin apa? Khawatir. Marta. Kalau Tuhan ngomong 2 kali ini ada poinnya ya. Marta. Engkau khawatir. Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hati-hati dengan kesibukan. Sedangkan Maria mengambil postur. Saudara, belajar untuk berkata tidak kepada hal yang baik. Supaya saudara bisa berkata iya kepada hal-hal yang terbaik. Apa itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu duduk dekat kaki Yesus. Terus menerus mendengarkan suaranya. Yang kedua. The less the noise, the clearer the voice. Semakin sedikit kebisingannya, semakin jelas suara gembala yang baik yang saudara dengar.
Selain kesibukan, hal yang kedua yang mematikan otot rohani kita untuk mendengar suara Tuhan namanya ini, kebisingan, noises. Bahkan dalam istilah akustik ada yang namanya white noise. Seperti suara peralatan yang saudara mungkin gak bisa dengar, tapi saya bisa dengar dengan jelas di tempat ini, suara lighting, ada mesinnya, itu white noise buat saya. Kadang-kadang tanpa sadar, ada begitu banyak white noise yang terjadi di sekeliling kita. Pernah nggak saudara menemukan diri saudara bahwa saudara lihat TV, tapi matanya di handphone? Nah itu TV itu white noise. Badannya di sini, tapi pikirannya di pasar, nah itu white noise. Badannya ada di family cell atau secara pandangan ada di zoomnya family cell, tapi secara mental saudara lagi ada di tempat lain. Nah itu bisa white noise. Ada 3 noise yang kita perlu hati-hati. Yang pertama, identitas diri yang salah. Orang yang gak punya identitas diri yang benar akan terjebak dengan ini, pembuktian diri. Sehingga dia merasa perlu untuk melakukan pencitraan. Apa itu pencitraan? Mencitrakan lebih daripada aslinya. Atau flexing, memamerkan sesuatu demi mendapatkan apa? Pengakuan dari orang lain. Saya perhatikan terutama wanita ya, kalau foto menarik deh, perhatikan ya. Kaki satu lagi nih. Supaya nggak lontong-lontong banget gitu ya. Kakinya set gitu. The cherry on top, tas. Set. Nggak usah lah tasnya di situ. Ya, mahal sih. Nggak usah lah. Nggak usah dapat pengakuan. Ya, udah asli orang-orang lihat fotonya palsu nih, sayang banget kan. Udah mahal-mahal beli, udah ces palsu nih. Aduh, nyesek banget kalau saya jadi saudara sih. Yang kedua, penuduhan dari si jahat. Tuhan bisa menegur sebagai salah satu ekspresi kasihnya. Tapi kalau satu hal yang Tuhan gak bisa lakukan, dia gak bisa menuduh. Kasusnya sudah selesai, Roma bilang. Sekarang tidak ada lagi suara-suara yang bisa menuduh akan penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Yesus yang diurapinya. Yang terakhir, pergaulan yang buruk. Bila pergaulan kita tidak membantu kita untuk menjadi semakin peka akan suara Tuhan, ada baiknya kita pertimbangkan ulang perbaikan pergaulan tersebut. Bapak Ibu Saudara, Family Cell bukan program GBI Gilgal, bukan. Itu adalah gaya hidup jemaat mula-mula yang dicatat di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Mereka bertemu tiap-tiap hari di bait Allah. Enggak cuma di bait Allah, mereka berkumpul secara bergilir dari rumah ke rumah. Ini komunitas 4L, lo lagi. Tiap hari lo ya. Mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di dalam family cell lah, saudara belajar untuk semakin pekakan suara Tuhan. Ada pernikahan yang mungkin sudah dihambang kehancuran. Tapi saudara mendengar bagaimana suami memfokuskan dirinya untuk mendengar suara Tuhan. Istri fokuskan diri untuk mendengar suara Tuhan. Dan pada waktu itulah mereka tertolong pernikahannya, dan Tuhan yang sama yang mereka dengarkan suaranya, Tuhan yang sama yang saudara bisa dengarkan suaranya, yang sanggup menyelamatkan pernikahan saudara. Kalau ada orang-orang yang mungkin kesannya kepo, tapi kekepoannya membuat saudara mempertimbangkan ulang hal-hal yang saudara lakukan dalam hidup ini. Jangan-jangan itu salah satu cara untuk Tuhan ngomong sama saudara. Tarik dia masuk lebih dalam. Sebaliknya orang yang tadi membuat saudara gak pekakan suara Tuhan, taruh dia semakin luar. Karena saudara tahu kalau bergaul sama orang-orang ini, saudara makin jauh dari Tuhan dan gak semakin pengen dengar suara Tuhan. Kembali ke domba.
Domba punya pendengaran yang luar biasa ternyata. Suara kecil yang dia dengar, ada yang bisa di telinganya bisa amplifying the voice. Jadi suaranya bisa terdengar dengan jelas. Tapi kalau mereka dikejutkan karena suara keras yang gak wajar, domba melepaskan hormon dalam dirinya yang membuat mereka stres atau tertekan. Mereka jadi panik, gelisah, yang membuat mereka untuk sulit ditenangkan dan juga ditangani. Untuk menenangkan domba, gembala harus ngomong dengan suara yang tenang dan lembut. Bicara tentang suara yang tenang dan lembut, saya jadi teringat. Ulik di rumah ya, 1 Raja-Raja 19. Konteks sedikit tentang perikop ini. Setelah Elia berhasil melawan dan membuktikan bahwa kepada 450 nabi Baal, bahwa yang disembahnya adalah Tuhan yang sebenarnya, Elia malah dikejar untuk dibunuh oleh Ratu Isabel. Elia takut, lari, depresi, merasa ditinggalkan, dan dia ingin mati. Tuhan tanya sama Elia, lagi ngapain bro? Dia jawab, dia ngomong tentang aku udah melayani Tuhan setelah mengalahkan nabi ini itu dan segala macam, tapi aku sendirian bla bla bla. Tuhan numpang lewat dengan angin, api, gempa bumi. Tetapi Tuhan pun tidak berada di dalam ketiganya itu. Sampai Tuhan merasa perlu mengubah pendekatannya dalam dia ingin ngomong berhubungan dengan Elia. Dengan suatu suara yang kecil, lembut. Elia. Lagi ngapain? Tuhan sepertinya bilang gini, aku lebih tertarik sama hatimu. Bukan sama kekayaanmu. Bukan sama pencapaianmu. Aku di sini untuk dengerin kamu berkeluh kesah. Saudara, kalau Tuhan bisik, menurut saudara dia dekat atau jauh? Dekat. Dia ngomong sama Elia hanya untuk membuktikan I am closer than your skin. Aku dekat banget sama kamu Elia. Itu sebabnya saudara, belajarlah untuk declutter, yaitu menyederhanakan atau membuang. Semua bilang membuang. Membuang semua kekacauan, semua ketidakteraturan, semua keribetan cara pikir dan sebagainya. Because the less the noise, the clearer the voice. Tuhan ingin ngomong sama saudara. Tuhan ingin ngomong, aku mengasihi pernikahanmu. Aku gak mendesain pernikahanmu untuk hancur. Tuhan ingin ngomong kepada beberapa saudara, aku sediakan masa depan yang gilang gemilang. Kesalahanmu, dosa-dosamu tidak bisa membatalkan rencanaku buat hidupmu. Yang terakhir, kok jadi nangis Pastor Juan? Waktu Tuhan seperti gak ngomong apa-apa. Percaya sama karakter Tuhan. Momen dimana saya kehilangan ibu saya 4 tahun lalu adalah momen sepertinya Tuhan mendiamkan saya. Tapi di momen itu saya belajar. Adalah lebih baik untuk tidak mengerti daripada tidak percaya. Adalah lebih baik untuk saya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan ini daripada saya tidak percaya bahwa Tuhan sayang sama saya. Karena Tuhan tidak bisa tidak mengasihi saudara. Gak ada di naturnya itu untuk membenci saudara, gak ada.
Raja Daud meskipun dia tahu Tuhan gembala yang baik. Tapi dia pun walk through the valley of the shadow of death. Valley bicara tentang the lowest moments of your life. Momen dimana saudara terhimpit. Semuanya jadi satu. Suwe banget Tuhan hidup gua. Satu-satunya yang kepikiran sama Daud. Mati. Seperti dibayang-bayang oleh lembah kekelaman. Tapi saudara tahu. Di awal Mazmur dibilang Tuhan gembalaku yang baik. Ia membaringkan aku. Ia menuntunku di lembah kekelaman. Ia berubah. Engkau besertaku. Saya berdoa buat saudara yang hari ini dalam lembah kekelaman. Bahwa Tuhan akan semakin menjadi pribadi buat saudara. Tuhan akan menjadi semakin pribadi, begitu nyata suaranya buat saudara. Dan Tuhan yang sama yang bilang ini, I love you still. Saya akan tutup ibadah ini. Ganti narasi doa saudara. Daripada banyak meminta. Mulai biasakan masukkan narasi ini. Speak God. I'm listening. Engkau gembala yang baik. Bangkit berdiri sama-sama. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah sebab Engkau. Yes, amen, thank you Jesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah sebab Engkau beserta. Sekali lagi katakan, sekalipun Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan ku melangkah sebab Engkau beserta. Musik mengalun lembut dan setiap mata dipejamkan. Tolong kami supaya kami enggak terlalu sibuk sampai kami enggak bisa mendengar suara Tuhan. Tolong kami supaya kami enggak dialihkan oleh suara-suara lain tapi mendengar hanya satu suara. Tolong kami untuk kami memiliki pergaulan yang menolong kami semakin rindu mendengar suara Tuhan. Tolong kami supaya kami nggak hanya diisi oleh asupan seminggu sekali dan berpikir Tuhan hanya bisa bicara lewat pendeta, lewat gembala, lewat orang yang ada di mimbar. Tapi Senin sampai Sabtu Tuhan yang hidup, gembala yang baik, Bapa yang baik mau bicara sama anak-anaknya. Help us Lord. Aku berdoa biar GBI Gilgal
menjadi domba-domba yang peka mendengar suara Tuhannya, suara gembalanya, suara Bapaknya. Berapa banyak yang rindu untuk kita bisa mendengar suara gembala kita. Angkat kedua tangan kita. Dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah. Siapa yang datang dengan masalah pergumulan hari ini? Saat kau mengangkat tanganmu katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, pegang tangan kami, tuntun langkah kami, tak akan gentar ku melangkah. Katakan, sebab Engkau beserta. Bicara bagi kami, karena kami mau mendengar. Amin. Amin.